kita bersama-sama memuji nama Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih. Sekarang kita mau memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Teman-teman, mari kita berdiri dan memuji nama Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari Senin, hari Selasa, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Rabu, hari Kamis, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Jumat, harinya Tuhan. Hari Sabtu, harinya Tuhan. Hari Minggu, semua harinya Tuhan. Happy happy aku senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Teman-teman, kita tetap berdiri ya dan memuji nama Tuhan. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya.
sebelum mendengarkan cerita firman Tuhan, mari kita bersama-sama tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Biarlah kami boleh sama-sama, kami mau untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Tolong kami supaya kami boleh mengerti. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, hari ini kita ditemani oleh berbagai teman kita yang ada di sini. Ini hanya adalah beberapa contoh profesi atau pekerjaan. Kita tahu di dalam hidup kita banyak pekerjaan yang bisa diambil ya. Bermacam-macam. Contohnya apa? Ini apa? Ini adalah pemadam kebakaran ya. Petugas pemadam kebakaran, apa saja tugasnya adik-adik? Semprot-semprot air gitu ya. Wah, enak sekali kayaknya ya. Siapa kalian yang suka main semprot air? Wah, seru gitu ya. Nah, adik-adik, petugas kebakaran ini tugasnya menyemprot air atau memadamkan api. Kalau ada rumah kebakaran atau ada bangunan yang kebakaran, mereka bertugas untuk menyemprot air untuk memadamkan api. Selain itu, tugas mereka juga kalau pas nggak ada kebakaran, mereka adalah menolong sesama yang membutuhkan. Misalnya ada nenek-nenek yang sedang kesusahan apa di rumahnya, atau misalnya kucing yang naik ke atas pohon tinggi nggak berani turun, bisa ditelepon pemadam kebakaran untuk mereka membantu masyarakat ya. Kalau ini apa? Chef, koki, ya tugasnya apa? Bertugas memasak, menyediakan makanan yang enak begitu ya. Adik-adik kalian ada yang suka makan? Wah, suka makan banyak ya. Ada yang suka memasak? Oh, ada beberapa ya yang bisa masak ataupun suka masak. Puji Tuhan ya. Lalu ini apa adik-adik? Ini adalah pekerjaan atau profesi polisi. Ya, betul, polisi. Polisi tugasnya apa? Menjaga keamanan ya, menjaga keamanan, membantu mengatur jalan raya. Kalau jalannya itu pagi suka macet ya, kita lihat ada polisi yang membantu mengatur lalu lintas. Lalu juga menangkap perampok, menjaga keamanan, menangkap pencuri, menangkap orang-orang jahat ya. Itu adalah tugas dari polisi. Ya, betul. Kalau ini dokter, ya dokter. Tugasnya apa adik-adik? Memeriksa orang sakit. Ya kalau sakit, siapa kita pernah sakit? Pernah dibawa ke dokter? Pernah kalian ke dokter? Takut apa enggak kalau dibawa ke dokter? Oh, ada yang takut. Takut kenapa? Takut disuntik ya. Disuntik sakit. Oh, sakit sedikit, tapi itu diberi obat di dalam tubuh kita supaya kita sehat dan kuat. Bapak dokter yang memberikan kita obatnya. Dia lihat periksa kita sakit apa ya. Kalau sakit kepala dikasih obat kepala, sakit perut dikasih obat sakit perut ya. Obatnya sesuai dengan sakit kita. Ini tugas dokter, menyembuhkan orang sakit. Yang ini apa adik-adik? Apa itu ya? Nggak tahu. Bawa apa ya? Oh, bawa tongkat. Bawa tongkat, di ujungnya tongkat bisa melengkung sedikit. Adik-adik tahu ini pekerjaan apa? Yang membawa tongkat seperti ini biasanya adalah gembala ya. Gembala. Gembala itu apa sih? Hah? Ada yang tahu adik-adik? Gembala itu adalah orang yang menggembalakan hewan yang dimilikinya. Hewan yang dimilikinya bisa macam-macam loh adik-adik ya. Bisa apa? Sapi. Aku ini si gembala sapi gitu ya. Bisa kalau hewannya sapi dia disebut gembala sapi. Kalau hewannya adalah bebek, itik begitu ya, dia adalah gembala bebek, gembala itik. Kalau binatang-binatang yang dimilikinya adalah domba, ya, itu dia disebut gembala domba. Tugasnya adalah menggembalakan hewan yang dimilikinya. Menggembalakan itu apa sih adik-adik? Apa tadi gembala? Menggembalakan. Menggembalakan itu tugasnya apa? Nah, yang pertama,
menggembalakan domba misalnya ya, tugasnya adalah memelihara domba-domba itu. Bagaimana caranya memelihara? Setiap hari domba-domba itu dikeluarkan dari kandang, dibawa ke jalan ya, hati-hati jangan sampai ketabrak mobil atau apa ya. Lalu dibawa ke tempat padang rumput supaya domba-domba bisa cari makan ya. Setelah cari makan juga mungkin dibawa ke sungai supaya domba-domba bisa minum. Domba-domba bisa makan dan minum. Lalu setelah kenyang atau sore dipimpin kembali lagi, digiring ke kandangnya supaya domba-domba beristirahat. Itulah tugas gembala, memelihara domba-dombanya ya. Atau juga tugas yang lain, yang kedua ya, selain tadi yang pertama memelihara, yang kedua tugasnya adalah menjaga. Adik-adik, menjaga apa? Ya menjaga domba-dombanya dari bahaya. Kadang waktu perjalanan dari kandang sampai ke padang rumput bisa jadi jauh, bisa jadi bahaya ya. Apalagi kalau di zaman Alkitab mereka membawa dari kandang sampai ke tempatnya cari ke padang rumput atau sungai, itu bisa melewati bukit-bukit atau lereng-lereng ya. Dan di sana di balik batu bersembunyi hewan-hewan yang jahat, yang mau memakan domba-domba itu, yang mau menerkam domba-domba itu. Contohnya, apa adik-adik? Singa contohnya. Singa itu bisa bersembunyi di balik batu adik-adik. Nanti kalau domba-domba itu sudah dekat kepada mereka, singa itu akan meloncat dan makan domba itu. Jadi domba-domba itu ada ancaman di dalam keadaan yang bahaya. Tugas dari gembala ini untuk menjaga domba-dombanya supaya selamat. Mana? Siapa yang mengganggu? Singa, beruang, macan, aku akan hadapi ya. Para gembala tidak akan takut. Dia berani berkorban, berani berperang bagi domba-dombanya supaya menjaga domba-dombanya tetap aman dan selamat ya. Kalau dikatakan domba-dombanya itu akan dijaga sedemikian rupa, siapa yang mau menghadang? Singa akan dilawan ya. Wah, akan baik menggunakan tongkatnya atau menggunakan tangan kosong ya. Adik-adik, di dalam Alkitab ada seorang yang gembala domba yang sangat baik ceritanya. Dalam 1 Samuel 16 dan 17 ada dikisahkan tentang Daud. Adik-adik, Daud itu adalah seorang gembala domba. Daud sebagai gembala domba, dia memelihara domba-domba ayahnya. Ayahnya bernama Isai, punya domba yang banyak. Daud ini dia mengembalakan domba-dombanya. Ya, adik-adik, kita akan lihat dulu kisah bersama-sama apa saja yang dilakukan Daud sebagai gembala domba. Ini adalah Daud. Ayah Daud bernama Isai. Isai menyuruh Daud untuk menjaga domba. Dan Daud adalah seorang gembala. Orang yang menjaga domba disebut gembala. Daud menggiring domba-dombanya untuk mencari makanan. Dan dia menemukan padang rumput dan membiarkan kambing domba untuk makan. Sambil menunggu, Daud menyanyi, memuji Tuhan dan bermain alat musik kecapi. Wah, hebat ya Daud ya. Tiba-tiba ada suara di balik tanaman. Daud kaget. Wah, ternyata ada seekor singa. Singa itu lapar dan ingin menerkam domba. Ketika singa itu menyerang, Daud memegang janggut singa itu dan melemparkannya. Wah, singa itu kalah. Singa itu pun mati. Daud berhasil mengalahkan singa itu dan domba pun selamat. Yeay. Wah, Daud kembali mengawasi kambing dombanya sambil memuji Tuhan dan bermain
kecapi. Nah, tiba-tiba datanglah seekor beruang. Dia juga ingin menyerang domba dari Daud. Wah, Daud dengan segera mengambil umpan, mengisi dengan batu, memutar dengan cepat dan melepaskannya. Dan beruang pun jatuh dan mati. Batu itu mengenai kepala dari beruang. Akhirnya Daud berhasil menjaga kambing dombanya dan Daud pun memuji Tuhan. Daud adalah seorang gembala. Nah, adik-adik, kita sudah melihat bersama kisahnya dari Alkitab ya. Adik-adik, siapa tokoh cerita Alkitab yang disebutkan? Daud. Iya, Daud mengembalakan domba-dombanya. Apa artinya mengembalakan? Yang pertama, memelihara ya. Dia memberi makan, memberi minum, memberikan istirahat. Dia membawa domba-dombanya mencari padang rumput untuk makan rumput, lalu ke sungai untuk domba-dombanya minum, dan juga membawa ke kandangnya kembali supaya domba bisa beristirahat. Begitulah yang dikerjakannya setiap hari. Yang kedua, selain memelihara, Daud ngapain adik-adik? Menjaga. Iya, Daud menjaga domba-dombanya ya. Sebagai seorang gembala, dia menjaga keselamatan domba-dombanya, memastikan kalau dombanya aman dan selamat. Kadang-kadang ada bahaya mengancam ya, seperti singa atau beruang, atau domba itu mungkin tersesat ketika sedang merumput. Di sana rumputnya kelihatan lebih enak, lalu ke arah sana tersesat. Daud sebagai gembala, dia yang mencari domba itu, yang membawa kembali domba itu, membawa pulang ya. Adik-adik, sungguh luar biasa apa yang dilakukan oleh Daud. Daud adalah seorang gembala domba yang baik. Adik-adik, siapakah gembala yang baik bagi kita? Ada loh, kita punya seorang gembala yang baik dalam hidup kita. Daud? Bukan ya. Daud kita tahu dari cerita Alkitab. Gembala yang baik di dalam hidup kita adalah Tuhan Yesus. Iya, Tuhan Yesus adalah sebagai gembala yang baik di dalam hidup kita adik-adik. Seperti Daud yang menjaga, memelihara domba-dombanya, Tuhan Yesus juga yang pertama memelihara kita, menyediakan makan minum kita, memastikan kita ini untuk terus hidup setiap hari, baik melalui makan minum itu melalui orang-orang di sekitar kita, contohnya orang tua kita. Yang kedua adalah menjaga kita. Tuhan Yesus menjaga kita adik-adik dari bahaya, dari ancaman. Kalau ada iblis ingin menyerang kita ya, kita ini dilindungi oleh Tuhan. Kalau ada bahaya yang istilahnya akan datang kepada kita, Tuhan melindungi dan memelihara kita, menjaga kita. Nah, adik-adik, kita jangan ragu-ragu kepada Tuhan Yesus. Sungguh kita bersyukur dan kita bangga, kita punya Tuhan sebagai gembala kita, ya. Tuhan Yesus menjadi gembala kita, seperti dikatakan di dalam Mazmur 23 ayat 1. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Adik-adik, kita hafalkan ayat ini bersama-sama sebagai ayat hafalan kita. Mazmur 23 ayat yang pertama. Mazmur 23 ayat yang pertama berbunyi demikian. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Gampang ya? Yuk kita sama-sama lagi. Mazmur 23 ayat yang pertama. Bunyinya, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Yuk dinyanyiin. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Amin. Adik-adik, Mazmur 23 ayat yang pertama, Tuhan adalah gembalaku,
takkan kekurangan aku. Karena Tuhan begitu baik kepada kita. Dia memelihara dan menjaga kita setiap hari. Karena kita anak-anak Tuhan yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus. Puji Tuhan adik-adik. Oleh karena itu kita tidak perlu khawatir, kita tidak perlu takut. Aduh, bagaimana ya? Ini zaman begini corona, bagaimana semua susah? Apa yang harus aku makan dan minum? Berdoalah, berserah dan berharap kepada Tuhan. Tuhan akan mencukupkan makanan dan minuman kita. Setiap hari Dia pelihara kita. Dan juga kalau kita di dalam keadaan bahaya, berseru kepada Tuhan Yesus adik-adik. Tuhan tolonglah aku, luputkanlah aku dari bahaya ini, dari ancaman ini. Dan Tuhan akan memberikan jalan keluar dan memastikan kita supaya aman dan selamat. Sebab Tuhan seperti gembala bagi kita yang memelihara kita. Kita seperti domba-dombanya yang sangat disayang dan dikasihinya. Puji Tuhan adik-adik. Mari kita sama-sama nyanyikan satu pujian ini. Terima kasih teman-teman sudah ikuti ibadah online di sekolah minggu. Goodbye, God bless you.